anak-anakku yang baik kelas 3, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, salam sehat dari ibu, salam jumpa dari ibu. Tetap semangat ya nak, walaupun kita masih belajar di rumah. Oke anak-anakku yang baik, sebelum memulai pelajaran kita selalu berdoa ya nak. Jangan lupa berdoa nak ya, agar Tuhan kiranya memberkati dan memberikan rahmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Oke anak-anakku yang baik, pada hari ini kita akan belajar agama, yaitu tentang Yusuf. Pada minggu yang lalu anak-anakku yang baik telah mempelajari tentang Yakub, bagaimana usaha Yakub dan penyelenggaraan Tuhan agar Yakub yang memperoleh hak sulung, bukan Esau kakaknya. Maka hari ini kita akan mempelajari Yusuf. Sebelumnya mari kita menyanyi anak. Oke anak-anak yang baik. Ayah, ibu, saudara, kami cinta, teman dan orang lain kami cinta. Kami saling membantu karena cinta. Di dalam apa saja saling cinta. Orang lain yang susah kami hibur, siapa saja susah kami hibur. Kami saling membantu karena cinta. Tolong siapa saja karena cinta. Oke anakku yang baik, itulah lagu yang ibu akan boleh nanti dinyanyikan lagu kita ya nak. Oke anak-anakku yang baik, pelajaran kita yaitu tentang Yusuf dapat nanti kita lihat. Yang pertama, Yusuf dengan Firaun, yaitu tertulis dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 36. Lalu yang kedua nanti Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Oke. Yusuf telah mengalami penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa menghadapi segala tantangan hidupnya. Mengapa dia bisa? Karena Yusuf selalu mendengarkan nasihat orang tuanya. Yusuf selalu jujur. Nasihat orang tuanya adalah bahwa Yusuf harus jujur. Yusuf harus mampu mencintai saudara-saudaranya. Yusuf harus terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan berdoa, dengan berbuat baik. Kak, Yusuf mampu untuk menerima segala tantangan hidupnya. Nah, dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 36 itu Yusuf dan Firaun. Kita mengetahui anak-anak yang baik bahwa saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf. Karena apa? Dalam cerita itu dapat kamu lihat karena Yakub ayah Yusuf sangat menyayangi Yusuf. Karena Yusuf lahir pada masa tuanya, maka selalu diberikan jubah yang terbaik. Maka saudara-saudaranya iri. Maka dengan demikian karena mereka iri, mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Kita bunuhlah dia. Janganlah. Kata si Ruben, mari kita masukkan dia ke sumur. Jangan dibunuh, itu kan adik kita. Ternyata mereka tidak mendengarkan Ruben kakaknya. Justru Ruben yang pergi meninggalkan mereka. Mungkin ada sesuatu pekerjaannya, maka karena mereka melihat seorang Midian lewat, mereka mengambil Yusuf dari sumur lalu menjual kepada orang Midian itu. Kemudian orang Midian itu menjual Yusuf kepada pegawai Firaun, yaitu Potifar. Maka dengan demikian mereka merencanakannya dengan begitu baik. Dan apa yang mereka lakukan agar ayahnya tidak curiga? Mereka mencelupkan jubah Yusuf dengan darah kambing, agar ayahnya Yakub menyangka bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas. Maka ini ceritanya ya. Lalu Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 itu di sana difitnah oleh istri
istri Potifar, ya. Maka Yusuf itu benar-benar mengalami banyak tantangan hidup. Maka rentetan hidup atau tantangan hidup yang dialami oleh Yusuf adalah satu, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, menjadi budak. Yang ketiga adalah difitnah oleh istri Potifar. Maka bagaimana dia menjalani hidupnya? Bagaimana dia dapat keluar dari tantangan hidupnya dan tetap tekun untuk menjalani hidupnya? Anak-anakku yang baik, boleh dilihat bahwa semua perjalanan Yusuf itu adalah rencana Tuhan. Nanti setelah dia dipenjara karena difitnah, maka dia nanti memperoleh ilmu pengetahuan dari Tuhan, mengartikan mimpi. Maka dengan dia mampu mengartikan mimpi ini, maka itu menjadi berkat bagi dia, dan Raja Firaun pun mengangkatnya menjadi raja. Orang-orang Mesir juga sangat bangga pada Yusuf karena dia memimpin bangsa Mesir dengan baik. Dia boleh menyimpan makanan di lumbung. Nah, pada saat paceklik atau kelaparan pada orang Mesir, mereka tidak kelaparan karena kepintaran Yusuf ini untuk menyimpan makanan mereka. Lalu dengan dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, dia juga menyediakan makanan kepada saudara-saudaranya yang pada saat itu mengalami kelaparan atau paceklik sampai ke Israel. Maka dengan demikian perjalanan Yusuf itu benar-benar adalah rencana Tuhan. Sehingga bangsa Israel tidak kelaparan karena Yusuf memerintah di Mesir dan memperoleh banyak makanan, menyimpan banyak makanan. Maka anak-anakku yang baik, bagaimana tantangan dalam hidup kita, dalam hidup anak-anakku? Tantanganmu mungkin apa? Malas belajar. Tantanganmu mungkin apa, nak? Selalu berbohong, ya. Maka coba kamu mampu mengalahkan segala tantangan yang ada dalam dirimu itu dengan bersikap jujur tadi, menuruti nasihat orang tua, ya. Selalu rajin berdoa dan tekun. Kalau kamu menuruti nasihat orang tua, jujur, rajin berdoa, maka kemalasan saat belajar akan hilang. Jika kamu ingin berbohong, maka kebohongan itu akan dikalahkan oleh kejujuran dan kebaikan. Pengalaman yang sedih contoh dalam kehidupan, ya. Pengalaman yang sedih banyak. Contoh karena orang tua sakit, karena kamu sakit, jauh-jauh lah itu, ya, nak. Kehidupan yang sangat-sangat membuat kita sakit. Tapi bagaimana cara kita untuk agar mampu menjalani kehidupan dan tantangan itu? Ya, tantangan dalam dirimu tadi, kemalasan, malas belajar, disuruh guru mengerjakannya bukan dikerjakan, disuruh mendengarkan pengajaran bukannya dikerjakan, malah main-main. Bagaimana kamu menghadapi itu semua? Apakah kamu berleha-leha dan mengikuti itu? Maka anak-anak yang baik, marilah contoh Yusuf. Dia selalu mendengarkan nasihat orang tuanya. Dia selalu jujur. Dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka anak-anakku yang baik, demikian yang bisa ibu sampaikan, ya. Semoga kamu mampu memetik dari apa yang ibu ajarkan tadi. Maka sebagai tugasmu, nak, yang pertama adalah, apakah makna dari kisah Yusuf dalam hidupmu? Yang kedua, coba tuliskan tantangan yang ada dalam dirimu dan bagaimana kamu melawan tantangan tersebut. Selamat belajar, anak-anakku. Sekian dan terima kasih.